Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform yang ada di Kemang Utara 9. Dan kita sekarang masih di dalam membicarakan topik yang sama, yaitu mediocre Christian, menjadi orang Kristen setengah-setengah. Sama seperti saya katakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kadang-kadang Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang Tuhan inginkan segenap. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, jikalau Christ is not the Lord of all, he is not the Lord at all. Kalau Kristus bukan Tuhan atas semuanya, sebetulnya dia bukan Tuhan sama sekali. Jadi Tuhan menuntut kemutlakan. Dan itu memang hak Tuhan. Dan untuk itu Tuhan tahu, kita manusia darah daging, dari debu kita lemah. Makanya Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Supaya kita bisa. Kita tidak dibiarkan sendiri. Dan kenapa kita menjadi mediocre Christian? Hanya menjadi orang Kristen setengah-setengah. Sekarang alasan yang keempat. Kenapa menjadi orang Kristen setengah? Karena banyak orang Kristen itu sadar. Pada saat mulai belajar Alkitab. Mulai belajar mengenai kehidupan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang terpakai, sadar, semakin mengenal Tuhan, sebetulnya tidak menghasilkan hidup yang bahagia. Di dalam Ibrani itu hampir semua anak-anak Tuhan, semuanya berakhir dengan tragis. Entah menjadi martir, teraniaya, semua. Bahkan kalau kita membacakan surat Paulus itu pun bahkan tahu sekali akhir hidupnya itu harus mencicipi cawan pahit dari Yesus Kristus. Ikut menderita. Begitu juga Petrus. Disebutkan pada masa kamu muda, kamu bisa jalan kemana-mana. Tibanya waktu tuamu. Orang akan menyeret kamu. Dan dengan kata lain Tuhan akan mengatakan, kamu akan disalibkan sama seperti aku. Luar biasa. Jadi melihat akan kehidupan anak-anak Tuhan yang terpilih, yang serius meresponi Tuhan, ternyata hasilnya justru kesengsaraan. Itu yang menyebabkan sebagian besar orang Kristen memilih tidak. Apalagi jikalau mereka tahu, akhirnya setiap orang yang sudah lahir baru dan sudah percaya itu bakal selamat. Jadi yang penting keselamatan di surga. Sehingga mereka pikir ngapain harus berupaya, susah payah. Padahal ujung-ujungnya justru kesengsaraan. Jadi ini suatu kehidupan di dalam suatu dilema iman yang sulit sekali. Memang Tuhan merancangkan hal yang luar biasa. Tapi untuk kebaikan. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Dan kita percaya bahwa ini ujung-ujungnya hanya bisa difahami oleh orang beriman yang tidak punya prejudis terhadap Allah. Yang tidak punya pikiran negatif terhadap Allah. Yang tidak punya pikiran mencurigai Allah. Seolah-olah Allah itu mereka-reka yang jahat. Setiap anak Tuhan akan disediakan kesengsaraan. Waduh, di dalam pikiran Allah, saya percaya seringkali manusia salah mengerti. Bahwa Allah tidak memikirkan dengan pikiran seperti kita. Tapi hidup harus kita fahami. Sebagai hidup yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang Allah melihat secara lebih komplit. Lebih sempurna. Dan anak-anak Tuhan kadang-kadang harus mencicipi kesengsaraan itu. Jadi mari kita bersama-sama pikirkan secara bertahap supaya kita tidak salah mengerti. Kenapa begitu banyak orang memilih menjadi mediocre Christian? Orang Kristen setengah-setengah saja. Oleh karena mereka melihat hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu semuanya mengakhiri hidup dengan kesengsaraan.
Ya Pak, ini juga sangat menarik ya. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa eh, ternyata kehidupan dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, itu tidak selalu membawakan seolah-olah dalam tanda kutip sukses, lalu kemudian hidup itu bahagia begitu. Tapi ternyata juga ikut menderita. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa sebetulnya mencicipi cawan pahit itu adalah satu kehormatan. Bagaimana itu Pak? Mencicipi cawan pahit, mendapatkan penderitaan waktu di dunia ini, kenapa kok itu tuh merupakan suatu kehormatan Pak? Jadi itu sebetulnya hanya bisa difahami oleh iman yang dewasa. Jadi kalau iman yang tidak dewasa, itu manusia masih terikat dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan keakuan, kebutuhan kesementaraan ini. Padahal kalau kita mau perhatikan orang yang non-Kristen saja seperti Abraham Maslow mengatakan kebutuhan manusia itu makin lama itu makin meninggalkan keakuan. Makin meninggalkan kematerialan. Makin meninggalkan kebutuhan jasmani. Makin dewasa manusia, makin rela untuk berkorban. Nah, itu sebetulnya natur manusia sebetulnya. Jadi bukan merupakan sesuatu yang ajaib, yang hanya spesial, hanya diberikan untuk orang percaya. Tapi bagi orang percaya, nanti kebutuhan untuk menyangkali diri, itu untuk demi kemuliaan nama Allah dalam Kristus Yesus. Jadi bukan sebetulnya jawab atas permintaan daripada hati nuraninya yang mulia. Jadi apakah Bapak juga mau mengatakan bahwa sebetulnya dengan makin kita itu dewasa di dalam iman, kita itu makin berani untuk berkorban begitu Pak? Sebetulnya itu manusia, itu menurut Abraham Maslow punya hierarkical need aja. Kita melihat kebutuhan manusia itu ke sana. Jadi makin dewasa, kepribadian makin matang. Itu dari physical menjadi security love and belonging, kemudian menjadi self-esteem, sampai kemudian menjadi estetika. Itu sudah keinginan untuk menghadirkan keindahan, keadilan, kebaikan di dunia. Dan untuk itu rela berkorban, saudara. Apalagi self-actualization. Jadi manusia itu rela untuk apa saja demi kebaikan yang Tuhan sudah desain sesuai dengan rencananya. Jadi bagaimana Pak seorang itu bisa mencapai ke sana? Apakah ini tuh secara alami begitu kalau Nah, kita... makanya kalau itu alami kan tergantung dari kematangan pribadi. Tapi kalau di dalam Tuhan, setiap anak Tuhan, siapapun juga dia, dengan pertolongan Roh Kudus, sebetulnya bisa ke sana. Oleh karena memang Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, yang memungkinkan yang tidak mungkin, yang memberi kekuatan kepada yang lemah, yang memberi bijaksana kepada yang bodoh, yang memberikan pengarahan kepada yang tidak tahu arah dalam jalan hidupnya. Oleh karena sebagian besar dari orang Kristen pun setelah menjadi Kristen, kehidupannya masih berputar-putar hanya dalam lingkaran yang sama, yaitu untuk mencari pemenuhan kebutuhan yang di bawah. Kebutuhan material, kebutuhan fisikal, gitu. Hanya itu saja. Jadi Pak, sebetulnya kita itu kembali lagi begitu ya. Dilema iman yang kita hadapi itu kayaknya kok memang sulit begitu toh. Bahwa memang cuma bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul cukup matang, orang yang betul-betul punya pikiran yang bersih dan baik terhadap Allah. Itu kayaknya kok seperti itu sih Pak. Oh iya, makanya disebutkan orang yang punya level iman yang dewasa. Jika level iman tidak dewasa, bagaimana mungkin? Sehingga dalam 1 Korintus pasal 13 kan diingatkan, pada masa kita masih anak-anak, ya kita berpikir seperti anak-anak. Tapi seharusnya setelah kita menjadi makin dewasa, kita menanggalkannya kekanak-kanakan. Yang hanya self-centered, yang hanya berpikir untuk pemenuhan kebutuhan mulut, kebutuhan daripada perut kita saja. Jadi kalau begitu Pak,
kita itu kapan ya orang Kristen itu boleh dikatakan menjadi dewasa begitu? Apakah ada ukuran, apakah ada tahapan begitu ya? Misalnya saja tahun pertama sejak kamu itu terima Tuhan Yesus, kalau kamu melakukan ABC, kamu naik ke tingkat 2, nanti naik ke tingkat 3. Apa seperti itu? Atau sebetulnya tidak ada penilaian tahapan, tetapi apakah pergaulan kita dengan Tuhan itu benar atau enggak? Bagaimana itu, Pak? Ya, sebetulnya kita percaya sekali bahwa tahapan, kalau iman sendiri kan tidak bisa diukur sebenarnya. Jadi konten isi dari iman tidak bisa diukur. Tetapi strukturnya kan bisa diukur, yaitu jiwa yang menampung iman itu, tempat iman itu hidup, wadahnya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang sehari-hari ini loh? Tadi kan Bapak itu bilang bahwa Tuhan itu tuh menuntut, kalau kita mau ikut Tuhan, Tuhan itu menuntut kemutlakan supaya kita itu bisa begitu memahami Dia, mengenal Dia, dan justru kesadaran ini nanti yang menolong kita itu untuk juga berani. Makin lama makin kenal Tuhan, kita juga berani, misalnya bukan cuma berkorban, tapi kita juga berani mencicipi cawan pahit. Artinya apapun juga yang Tuhan sediakan, itu juga kita berani begitu untuk menerima. Sebetulnya kalau kita mau perhatikannya, kehidupan anak kecil pun, itu pada saat dia menyadari akan dirinya yang perlu disembuhkan, misalnya sakit gigi. Tadinya takut sekali, oleh karena sakit ya dia akhirnya berani untuk membiarkan giginya dicabut oleh seorang dokter gigi. Jadi sebenarnya hidup ini itu memang begitu. Begitu kita menyadari akan natur dosa yang ternyata itu luar biasa. Dan untuk natur dosa, Kristus Anak Allah harus mati di atas kayu salib. Nah, begitu kita itu menyadari itu, mulai sadar sedikit aja, kita mulai sadar dan kita mulai tahu bahwa sebetulnya tidak ada jalan yang lain mematikan natur dosa kecuali dengan kematian juga. Jadi ini merupakan suatu anugerah jika orang Kristen itu mengerti, akhirnya dia itu rela untuk mendapatkan anugerah itu. Meskipun itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi pengenaan praktisnya itu seperti apa sih? Nah, pengenaannya tidak sama. Oleh karena setiap orang ada yang sampai matinya pun tidak pernah mendapatkan kesengsaraan seperti itu. Yang tahu adalah Allah sendiri. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan. Dan kita percaya bahwa kalau itu diizinkan, itu adalah privilege. Itu artinya hak istimewa supaya ikut mencicipi cawan pahit dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu hanya bisa difahami oleh orang beriman. Jadi orang yang lemah imannya itu tidak bisa memahami, karena ini masalah rohani. Masalah spiritual ini bukan masalah fisikal. Masalah spiritual ini bukan masalah psychological. Jadi ini masalah rohani. Makanya kenapa begitu banyak orang Kristen tidak memahami? Oleh karena mereka maunya menjadi orang Kristen setengah-setengah. Setengah matang, tidak dewasa. Jadi oleh karena tidak dewasa, tidak pernah sampai kepada anugerah kepekaan rohani ini. Jadi kalau begitu, mereka itu kan pikirnya ya sudahlah, seadanya aja gitu, supaya nggak usah pusing, supaya juga tidak usah bersusah payah. Tapi yang penting bagi mereka itu kan kalau mereka sudah mendapatkan anugerah keselamatan, ya sudah gitu aja. Itu pikirannya. Makanya justru kita perlu waspada, oleh karena sebenarnya Alkitab mengatakan begitu banyak orang yang berpikir dirinya sudah diselamatkan. Banyak yang terus-menerus tiap hari memanggil Tuhan, Tuhan. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Itu artinya hatinya tidak meresponi tuntunan dan panggilan Roh Kudus. Sehingga
akhir zaman nanti banyak orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku kan sudah melakukan ini dan itu. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 7 itu, aku tidak pernah mengenal engkau. Siapa engkau? Jadi sebetulnya itu menjadi mediocre Christian. Orang Kristen yang setengah-setengah itu posisi yang risky. Hanya asumsi orang Kristen, saya sudah diselamatkan. Padahal bagaimana keselamatan menjadi nyata jikalau tidak iman mengalami kemenangan? Jadi keselamatan itu tidak pernah menjadi nyata tanpa iman mengalami kemenangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita berisiko begitu besar? Hanya oleh karena kita itu punya pikiran yang keliru. Di mana kita berpikir, yang utama saya selamat karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan itu dijawab oleh penulis Yakobus. Bagaimana kamu mengatakan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus jikalau tidak ada perbuatan? Jadi hidup ini merupakan sesuatu sama seperti satu mata uang dengan dua sisi. Tidak mungkin cuma satu sisi. Dan keduanya itu menjadi satu kesatuan. Jadi bagaimana itu, Pak? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa bagaimana keselamatan itu bisa menjadi nyata begitu dalam kehidupan anak-anak Tuhan kalau kita itu tidak meresponi panggilan. Apa bisa, Pak, dikasih satu contoh ada orang yang sudah diselamatkan kemudian meresponi panggilan Tuhan itu apa sih? Loh, sebetulnya setiap orang yang sudah diselamatkan sudah pasti ada kegelisahan suara Roh Kudus di dalam batinnya. Misalnya Roh Kudus mengingatkan supaya dia mengabarkan Injil. Dan itu dia sadar. Roh Kudus mengingatkan supaya dia itu mencintai akan firman-Nya. Roh Kudus mengingatkan supaya dia itu belajar membiarkan akan dirinya mematikan natur-natur dosa. Dosa gampang marah, dosa cepat tersinggung, dosa mata duitan, dosa tidak bertanggung jawab, dosa kemalasan. Sudah pasti Roh Kudus. Nah, apakah orang tersebut meresponi atau tidak? Nah, ini pertanyaan di sana. Dengan serius ini, jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan hal-hal seperti ini, kita sampai kepada poin, kenapa banyak orang Kristen maunya menjadi mediocre Kristen? Ya karena salah mengerti. Mereka berpikir menjadi orang Kristen yang serius nantinya justru sengsara seperti Paulus, seperti Petrus dan sebagainya. Menjadi martir. Waduh, saya tidak mau. Yang penting adalah saya selamat. Toh akhirnya meskipun saya itu begini-begini, yang penting adalah diselamatkan. Padahal bisa menjadi suatu salah mengerti yang berisiko sekali statusnya. Oleh karena siapa yang tahu dirinya diselamatkan. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan jikalau Anda ingin bersama dengan kami masuk ke sekolah teologi yang sangat serius sekali menggumuliakan firman Tuhan dan mempersiapkan hamba Tuhan dan konselor, silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari. Hubungilah kami nomor 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.